Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia Bapak Ibu Guru hebat dimanapun berada. Salam dari saya, Kustandi, calon guru penggerak angkatan 10 dari SDN 058 Babakan Ciparai, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menyampaikan refleksi pembelajaran yang merupakan koneksi antara materi dari modul 1.1 dan modul 1.2 Pendidikan Guru Penggerak Angkatan 10. Refleksi pembelajaran ini menggunakan model refleksi 4P. Model refleksi 4P merupakan model refleksi yang mengurutkan pengalaman belajar yang dimulai dari 1. Peristiwa, yang kedua perasaan, yang ketiga pembelajaran, dan yang terakhir penerapan ke depan. Peristiwa atau momen yang paling penting, menantang, serta mencerahkan bagi saya dalam proses pembelajaran modul 1.1 adalah momen ketika mengikuti sesi diskusi dengan sesama calon guru penggerak. Pada sesi pembelajaran tersebut, kita menyampaikan pemahaman masing-masing tentang filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Pada sesi ini, saya merasa tercerahkan terkait filosofi KHD menghamba kepada murid. Sedangkan momen atau peristiwa yang mencerahkan pada proses pembelajaran modul 1.2 adalah momen ketika melakukan refleksi dan membuat aksi nyata berupa tulisan ataupun video terkait nilai dan peran guru penggerak. Salah satu nilai yang berpihak pada peserta didik menjadi nilai yang saya tebalkan untuk melakukan refleksi. Perasaan saat mempelajari modul 1.1 adalah saya merasa bahwa ternyata saya belum berbuat banyak dalam mendidik anak-anak sejauh ini, membandingkan dengan apa yang sudah rekan-rekan lakukan dan sampaikan dalam diskusi. Perasaan ini kemudian menggerakkan saya untuk terbuka menerima pemahaman rekan-rekan CGP lain yang luar biasa terkait filosofi Ki Hajar Dewantara, terutama tentang menghamba kepada murid. Saya berjanji di dalam hati untuk terus meningkatkan perbaikan pembelajaran di kemudian hari. Saat mempelajari modul 1.2 tentang nilai dan peran guru penggerak, saya merasa teringatkan kembali kepada semua yang sudah saya laksanakan selama ini sebagai guru dan menghubungkannya dengan nilai dan peran seorang guru penggerak, terutama ketika harus buka kembali foto atau video kegiatan saya mengajar selama ini yang menurut saya masih harus terus diperbaiki agar nilai dan peran itu tidak hanya untuk dihafal dan diingat, tetapi untuk diamalkan seluruhnya bagi kepentingan peserta didik. Model refleksi 4P pembelajaran. Sebelum mempelajari modul 1.1, saya berpikir bahwa pemahaman saya tentang pendidikan sudah cukup sebagai modal bagi saya untuk mengajar. Tetapi ternyata filosofi Ki Hajar Dewantara membelajarkan, mengingatkan, dan mencerahkan saya terkait tugas seorang guru sesungguhnya, bukan hanya mengajar. Tugas seorang guru ternyata untuk menuntun siswa memperoleh kebahagiaan sesuai kodrat alam dan zamannya. Tujuan pendidikan yang menuntun itulah yang pada akhirnya mengharuskan kita untuk menghamba kepada anak. Sebelum mempelajari modul 1.2, saya berpikir nilai dan peran guru penggerak sudah saya miliki dan laksanakan. Tetapi ternyata setelah melakukan refleksi, saya diingatkan kembali bahwa saya masih harus terus menebalkan nilai dan peran tersebut. Nilai dan peran guru penggerak tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Nilai mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif ternyata diikat oleh satu nilai yang menjadi kunci seorang guru, yaitu berpihak kepada murid. Nilai inilah yang kemudian menuntut menjadi lebih sungguh-sungguh dalam melaksanakan proses pembelajaran. Model refleksi penerapan ke depan. Pengembangan diri yang konkret yang akan saya lakukan setelah mempelajari modul 1.1 adalah dengan memahami filosofi KHD terutama tentang menghamba kepada murid. Saya akan lebih sungguh-sungguh dalam melaksanakan pembelajaran dengan mengamalkan nilai-nilai guru penggerak yang mandiri,
reflektif, kolaboratif, inovatif, dan berpusat kepada murid. Salah satunya dengan menyelesaikan pendidikan guru penggerak ini dengan baik, berdampak, dan tepat waktu, yang pada gilirannya akan menjadikan saya menjadi guru yang tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Amin. Penerapan atau rencana ke depan yang akan saya lakukan setelah mempelajari modul 1.2 adalah dengan selalu melakukan refleksi pada semua perilaku, lisan, dan kerja saya sebagai guru. Saya akan selalu bertanya kepada diri saya, apakah perilaku saya, lisan saya, kerja saya, sudahkah berpusat kepada peserta didik? Dengan selalu melakukan refleksi ini, semoga apa yang sejauh ini saya pahami tentang hakikat menjadi seorang guru, yaitu bekerja ikhlas hanya mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadi sepenuhnya tujuan saya. Koneksi antara materi. Modul 1.1 yaitu tentang refleksi filosofi pendidikan nasional menurut Ki Hajar Dewantara menyampaikan 1. Pendidikan tidak sama dengan pengajaran. Yang kedua, pengajaran merupakan bagian dari pendidikan. Yang ketiga, pendidikan harus menuntun siswa sesuai kodrat alam dan kodrat zaman. Yang keempat, pendidikan adalah tuntunan untuk membawa anak-anak mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Dan yang kelima, pendidikan harus menghamba kepada murid. Modul 1.2 tentang nilai dan peran guru penggerak. Nilai dan peran guru penggerak adalah mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif, dan berpusat kepada murid. Pada akhirnya, izinkan saya menyampaikan kesimpulan atau pemahaman yang merupakan koneksi antar materi yang terdapat pada modul 1.1 dan modul 1.2. Koneksi antar modul 1.1 dan modul 1.2 menurut pandangan saya mengerucut atau bermuara pada subjek pendidikan itu sendiri, yaitu murid. Pada materi 1.1, salah satu poin penting yang saya tebalkan atau garis bawahi terkait filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara adalah menghamba kepada murid. Dan itu terhubung atau terkait dengan poin pada materi 1.2 tentang nilai dan peran guru penggerak, yaitu berpusat kepada peserta didik. Dengan pemahaman ini, saya mencoba menyimpulkan bahwa peran guru penggerak sebagai pemimpin pembelajaran, menggerakkan komunitas praktisi, menjadi coach bagi guru lain, mendorong kolaborasi antar guru dan mewujudkan kepemimpinan peserta didik harus dilakukan semata-mata untuk kepentingan melayani murid dengan menghamba kepada murid. Demikianlah kesimpulan yang bisa saya sampaikan tentang koneksi antar materi di modul 1.1 dan modul 1.2. Mudah-mudahan video yang banyak kekurangan ini bisa bermanfaat, dan salam bahagia untuk guru-guru hebat dimanapun berada.